Kembali ke channel Geografi. Kali ini saya akan coba bahas soal KSP 2020 yang tahun lalu ya. Ini terima kasih yang sudah ngirim soalnya kepada subscriber. Saya akan coba bahas nomor 1 sampai 5. Yang lainnya nanti menyusul aja gitu, jadi bertahap ya. Karena banyak kesibukan dan jadinya ditunggu saja. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya nanti kalau ada update bisa langsung dilihat videonya. Kita akan coba lihat nomor 1. Ingat soal KSP ini levelnya lebih susah dan saya juga agak lumayan ini nyari-nyari materinya eh, di mana-mana gitu. Jadi ya kalian apalagi siswa harus lebih lebih jago lagi, lebih banyak baca lagi. Nomor 1, lihat ini ada gambar. Nah, ini kebanyakan data, gambar, statistik, deskripsi dimintanya analisis literasi gitu ya. Jadi ya kalian harus mau banyak baca gitu. Ada peta jumlah sebaran petir tahun 2019 radius 55 km dari sensor. Daerah yang terdeteksi sambaran petir paling banyak di antara tempat-tempat lain di Indonesia adalah ada gambar ini peta tematik BMKG juga ada ya kamu ketik aja peta petir 2019 dalam radius 55 km dari sensor. Ini legendanya ini jadi yang abu-abu kurang dari 200.000 kali yang hijau segini, ini kuning oranye, yang merah makin banyak kan itu di atas 800.000 sambaran. Iya. Nomor satu ditanyanya yang paling banyak kan ya. Daerah yang terdeteksi paling banyak. Jawa Timur, Kalbar, Jateng, Jogja, DKI, Jawa Tengah, Lampung, Jabar, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nah ini mah tinggal dilihat ini aja apa uh, legendanya. Jadi yang paling banyak yang warna merah kan. Lampung ya ini sebagian Sumatera Selatan, ada Belitung, ada sebagian Sumatera Kalimantan Barat, kan ini radius sensor. Kemudian ini Banten, DKI, Jawa Barat. Ya. Ini kan karena sensornya di sini ya. Sensornya di mana nih? Katanya di atas selatan atau di mana? Jadi paling banyak di sini ke deteksi. Jadi jawabannya yang ini. Lampung, Jawa Barat ya. Ini kan Lampung, Jawa Barat. Merah. Gitu ya. Oke, kemudian kemungkinan yang mengakibatkan terjadinya petir tersebut adalah jenis awan apa? CU, CB, ST, CS, CI. Ini coding awan kamu harus baca ya ini. CU kan cumulus, cumulonimbus, stratus, ini cirrostratus, ini cirrus ya. Nah, yang paling banyak petir kan awan CB, pasti tahu lah ya awan yang kembal kol, awan vertikal itu ya. Jadi kode awan cloud ini kode-kode awan jadi baca aja dihafal aja dihafal ini kurang apa kode kode awan. Nah, biar ada gambarnya. Ini kamu cek juga di sini nih biasanya modul fisikawan ini bagus nih. Di sini ada semua nih kamu downloadnya. Jadi memang banyak diktat-diktat. Mana nih? Yang ada gambarnya, yang ada kodenya biar enak. Eh, biasanya di modul tadi modul meteorologi ya. Nah, ini awan cumulonimbus ini ya. Yang ini kan yang petir ini yang vertikal. Oke, sorry. Ini main-main kok apa keyword aja seperti udah saya bilang.
Nah, ini yang gede. Sebentar, nyari yang agak besar ini. Nah ini ya. Cloud abreviasi. Nah ini ya, stratus, stratus, stratocumulus, cumulus, cumulonimbus atau cumulus. N Nimbo S100 itu kan kata kuncinya itu ya A alto S100 cirrus CS cirrocumulus. Ini dihafalin, dibaca dan dipahami. Misalkan kalau misalkan halo halo di fenomena awan apa itu kan di cirrus 100 ya biasanya. Nah gitu kan CS gitu ya. Awan yang kemudian yang hujannya lama ya tapi intensitas sedang tapi lama gitu. Yang ya nggak terlalu besar deras tapi lama. Biasanya kan status tuh ya. Nah kamu dipahami gitu si apa korelasi antara jenis awan dengan fenomena meteorologinya apa gitu ya. Silakan untuk keyword. Petir-petir banyak terjadi selama musim muson timur, barat, kemarau, front ekuator dingin. Nah, petir ini kan tadi awan cumulonimbus, berarti harus banyak uap air ya kan? Itu ya pada saat musim penghujan lah gitu ya. Karena banyak pembentukan awan-awan gitu ya, konvektif gitu. Ini penghujan tuh muson barat gitu. Karena kan analoginya ya harus ada awan. Awan itu kan dari uap air berkumpul menjadi titik air ya, kondensasi. Nah, jadi kalau tidak ada uap air yang masif mau bikin awan cumulonimbus gimana gitu. Nah, kan ditanya musim, musim muson barat. Iya. Kalau misalkan pancaroba puting beliung biasanya pancaroba biasanya. Nah, ini bila sensor berada di Palembang, dan ini bujur timur 104, 2 derajat lintang selatan pada bujur yang sama, maka area paling jauh yang disapu sensor adalah sampai 3 derajat. Ini menit, ini detik ya. 4, 4, 3, 5 ini ada ekornya, ini ada menit detik. Ini saya belum begitu tahu ngitung aslinya. Tapi kalau saya prediksi, kamu cek yang menghitung degree, coba ini, yang menghitung lintang bujur. Kan 1 derajat lintang itu kan 111 km ya. 111 km. Kemudian kalau misalkan ini ya, dipetakan jarak radius sensor maksimal 55 km. Sementara di peta ya, coba cek ya di petanya. Ya, kamu scroll. Saya sih pahamnya gitu ya, 55 km. Takutnya salah, silahkan dicek ulang kali nanti ya. 1 derajat bujur kan 111, jadi 55 kali 2 aja udah 110 gitu kan. Beda 1 km ya. Berarti radius sensor itu kan 110 bagi 2 kan 55. Ya enggak? Berarti hanya 0,5 derajat lintang atau setengah. Setengah derajat lintang kan 30 menit. Ya. Nah, setengah derajat lintang itu kan 30 menit. Kamu cek di sini ada kalkulator. Ini input desimal misalkan 1 derajat lintang. Itu kan 60 menit kalau dikonversi. Ya kan? 60 menit 3600 detik. Kalau misalkan 0,5 itu kan 30 menit. Ya. Nah, berarti perkiraan sih yang D. Ya, jadi 30 menit tambah ini nih. Ya paling di kisaran 3 lebih sekian gitu ya. Nggak nyampe 1 derajat gitu. Perkiraannya gitu sih. Silakan kamu cek coba ada di apa namanya? Tanya ke guru ya, ke dosen geomatika atau geoteknik ya, pemetaan ya. Coba kita. Nah ini kan sensornya di Palembang di sini. Saya sih seperti itu. Takutnya salah silakan dicek lagi ya kalau yang hitungan ini. Ini menghitung derajat lintang. Nomor 5, petir dapat terjadi pada tempat berikut dalam awan, antar awan dengan muatan ion sama, awan dengan permukaan tanah,
Awan dengan udara sekitar, awan dengan muatan ion berbeda. Antar awan. Ada 4 jenis petir ya, petir awan ke tanah, petir di dalam awan. Jadi di dalam awan itu ada petir-petir itu ya. Ada petir awan ke awan, nyamber dari awan ke awan, dan petir awan ke udara gitu. Nah, petir itu diibaratkan sebagai kondensator yang memiliki dua lempeng. Kondensator itu kayak apa? Kamu ingat batu baterai gitu ya, batu baterai deh. Atau aki, motor ya. Lempeng yang pertama yang bisa lempeng negatif atau positif, yang kedua kita anggap bumi sebagai netral. Jadi harus memiliki ion berbeda ya, ion positif dengan netral atau positif negatif dengan netral gitu ya. Jadi harus beda, nggak bisa positif dengan positif, negatif dengan negatif. Bumi kita kan netral, jadi eh, bukan awan yang netral dengan netral, jadi harus ada dua muatan ion berbeda. Nah, kalau ada nggak gambarnya? Hmm, Nah ini, nah ini kan nih positif negatifnya, negatif positif. Jadi harus berbeda ya. Ini kalau awan dengan awan ya, cloud to cloud. Nah ini tuh, ini ada awan dengan awan ya, ada cloud to air ya. Nah, kamu ketik ini cloud electricity cumulonimbus, ada gambarnya. Jadi petir tuh ada petir dari awan ke tanah, ada ground to ground, cloud to ground ini. Ada within cloud dari awan dalam awan, ada cloud to cloud nyambernya, ada cloud to air ke atas ya, dari apa namanya, awan ke atmosfer. Ini kan netral betul. Ini netral, ini atmosfer netral. Nah ini jadi harus ada dua muatan ion berbeda ya, jangan sampai eh, sama ya gitu, nggak ada. Nah, ini gambarnya banyak tuh. Kamu cek ya, karena ini sangat apa namanya, detail sekali. Ini Britannica. Kamu ketik ini, kemudian ada di gambar ya, di image. Oke, sekian dulu ya pembahasannya. Ini saya upload ketik di Geograf 88. Saya bagi jadi ada di yang blog yang satunya, guru geografi.id, atau yang Geograf 88. Karena kenapa ada dua blog? Ini sebetulnya dulu pertama tuh yang ini cuma dicuri dulu, ya, jadinya bikin baru. Tapi dibalikin lagi blognya jadinya. Nah, dibagi dua aja gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, nomor selanjutnya nanti menyusul ya. Kalau ada waktu senggang saya bikin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.